Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masih konten berkelanjutan tentang bebek saya ya. Dan ini hasil telur dari bebek-bebek saya. Ini sudah mulai proses ke penjualan. Dan ini ada salah satu pembeli. Ini namanya Mas Gogo. Ini masih satu desa, satu kampung sama saya. Dan karena bebek saya ini bebek yang umbaran, juga ada pejantannya, selain bagus buat ini konsumsi, ini juga bisa ditetaskan. Dan Mas Gogo sendiri ini membeli buat ditetaskan ya. Ini dia lagi memilih. Ini mungkin buat yang awam sedikit informasi kenapa memilih harus pakai senter. Karena kalau pakai senter itu nanti di atas ini kelihatan ada titik-titik hitam. Itu istilah gampangnya itu calon embrionya, atau di para peternak bisa disebut under-under. Daerah di Jawa itu under-under, daerah saya itu, atau bibit embrio. Itu biasanya berwarna hitam. Jadi itu kelihatannya harus pakai senter ini seperti ini ya teman-teman. Bisa kalian lihat ini telurnya semuanya sudah sama rata, jadi ini sudah stabil. Apalagi ini teluran pertama, ini masih bagus-bagus banget. Ya, ini Mas Gogo masih memilih. Dan itu yang diletakkan di kain ini yang menurut Mas Gogo ada ininya, bibit embrionya ya, atau under-undernya. Jadi Mas Gogo juga sedang belajar mau bermain di dunia bebek. Katanya dia nanti ditetaskan, terus dipelihara sampai usia 3 bulan baru dijual sama Mas Gogo. Ini karena telurnya lumayan banyak teman-teman. Ini bedanya kalau kita saling kenal seperti ini, bebas memilih, dan yang enggak sesuai bisa disisihkan, disampingkan. Ini bisa kalian lihat ya. Mungkin kalau dari kamera enggak terlalu bisa memahami. Mungkin kalian bisa praktek langsung nanti yang punya telur. Tapi syaratnya ini telurnya telur yang umbaran seperti bebek-bebek saya, atau telur yang pejantan, dan bukan telur sentrat atau murni produksi telur buat ini konsumsi. Dan ini di sini videonya dicepatkan karena telurnya cukup banyak. Ini berarti oke semua teman-teman. Dan itu yang menurut Mas Gogo kurang. Ini yang tadi dicek ulang. Ya kalau Mas Gogo sendiri patokannya walaupun agak sama, tapi dia kalau yang bulat, yang lebih bulat telurnya, kata Mas Gogonya ini banyakan betina, dan yang agak lonjong itu katanya jantan.
Jadi ini saya sudah mulai menikmati hasilnya teman-teman. Walaupun cuman ada 9 bebek betina, tapi lumayan per hari sudah bertelur terus. Ini sudah jalan 1 bulan. Dan yang mungkin sering mengikuti video bebek saya, mungkin ada yang mau pesan telur asin juga bisa, karena saya juga sudah membuat telur asinnya. Mungkin nanti juga bisa dibikin video cara membuat telur asin sederhana. Ya, bisa kalian lihat ya, telurnya sangat bagus-bagus. Ya, ini tidak sesuai. Kurang masuk. Jadi kalau yang pemilihannya kurang masuk di tekniknya Mas Gogo, itu bisa dijual buat konsumsi. Dan bebek yang umbaran itu telurnya berbeda jauh secara kualitas rasa dan gizinya. Kalau sentratan itu pasti ada unsur obat-obatan, tapi kalau ini murni alami. Apalagi ini bebeknya sedang diumbar ke sawah, jadi makanannya benar-benar alami, bisa apa saja, karena bebek termasuk jenis hewan omnivora. Jadi kadang ada biji-bijian, kadang ada katak kecil atau mungkin belalang, semuanya masuk. Jadi di telurnya ini sangat bagus. Oke, ini masih ada satu ini lagi, tempat lagi wadahnya. Ini kurang lebih yang ada di semua ini tempatnya, ini ada 60-an. Dan ini kalau semuanya cocok sama Mas Gogo bisa dibeli semua, karena Mas Gogo ini buat itunya, mesin penetas telurnya itu bikin sendiri. Jadi ukurannya cukup besar katanya. Ukurannya kata Mas Gogo 1,5 1,2 meter kali 60. Jadi bisa dibayangkan itu bisa muat berapa. Mungkin nanti juga saya mau bikin video kelanjutannya ke rumah Mas Gogo, mengikuti cara pengengkramannya ke tempat penetasan telur Mas Gogo. Jadi ini setelah video ini dibuat, langsung nanti ke rumah Mas Gogonya. Ini yang di baskom ini kebanyakan masuk ya teman-teman. Ini kalau kalian tidak percaya semua telur itu nggak bisa ditetaskan, bisa dicoba beli telur yang umbaran seperti ini dengan telur yang sentratan atau yang buat konsumsi, bisa dicoba. Pasti yang konsumsi atau yang sentrat itu nggak bakal jadi bebek. Jadi ini karena saya juga termasuk yang awam tentang perteluran, jadi itu hanya info dasar dari saya. Mungkin yang itu bisa kalian lihat ada kayak bayangan, yaitu yang dimaksud. Mungkin yang penonton yang sudah paham tentang dunia telur dan dunia bebek
bisa komen di bawah. Iya, ini sudah hampir penuh ini di kainnya. Dan kata Mas Gogo ini segini juga masih kurang. Jadi nanti kalau saya bebeknya sudah ada stok lagi, nanti kita antar ke rumah Mas Gogo, atau Mas Gogo mungkin datang kembali ke rumah saya buat memilih sendiri. Jadi kita juga memastikan kepuasan pelanggan teman-teman. Ya, kalau yang mau juga memesan bisa, tempatnya rumah saya ada di Kebumen, Desa Gesikan. Dukunya Duku Balok yang paling selatan. Rumahnya tepi sawah. Oke, ini sampai di sini pemilihan yang cocok sama Mas Gogo. Dan ini setelah dihitung totalnya ada 41 butir telur. Dan katanya masih kurang teman-teman. Ya, telurnya bagus-bagus banget, bisa dilihat sama semua. Jadi tidak mengecewakan. Soalnya bibit bebeknya juga yang bagus-bagus banget. Ini kalau yang penasaran sama bebeknya bisa lihat video saya di sebelumnya. Nanti saya cantumkan di akhir ini video. Dan buat harganya sendiri, karena ini telur yang ibaratnya kualitasnya bagus, saya mematok di harga 2.500 per butir. Kalau telur asin sendiri kebanyakan 10.000 itu 3 ya teman-teman. Berarti ini kalau masih murni alami ini 10.000 dapat 4. Tapi secara kualitas pasti jauh berbeda. Oke, ini tinggal dikemas sama Mas Gogonya. Kalau yang tanya kenapa pakai ceding, emang nggak takut pecah. Ini di bawah ini jalan ya teman-teman, jadi tidak apa-apa, aman. Hanya pakai ceding, kecuali pakai motor ditaruh di jok atau di depan, bisa saja ini pecah ya, karena rumahnya tidak terlalu jauh. Jadi kita masih sama-sama belajar juga. Jadi ini Mas Gogo dapat informasi saya jual telur juga dari salah satu ini kolaborator di konten saya, yaitu Mas Ali. Komen Mas Ali kalau yang nonton, Mas Ali Uteng, apalagi traktor. Ya, ini sudah mulai penuh. Jadi nanti yang penasaran bagaimana proses penetasannya di rumah Mas Gogo, bagaimana ini tempat penetasannya, berapa ukurannya, nanti saya bikin videonya ya. Ini habis dari sini kita langsung bikin videonya nanti ke rumah Mas Gogo. Oke, terima kasih ya. Ini sudah sampai akhir video teman-teman. Nanti buat yang belum subscribe bisa di subscribe.
di like juga, komen buat rame-ramein ini videonya, kolom komentar. Mungkin yang mau memberi saran tambahan juga bisa diisi di kolom komentar teman-teman, karena saya juga masih proses belajar. Terima kasih yang sudah menonton. Pamit dulu. Dan ini tinggal pembayaran. Ini juragan Mas Gogo ya, jadi duitnya banyak banget. Oke, terima kasih, saya pamit dulu. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.